Lu pakai bilang kuda hitam, gue tadi ngeliat kuda hitam, ya masuk akal kali kalau ngeliat peringkatnya ya. Tapi ini kan Brazil dengan Ancelotti, Benar. iya kan? Iya. Dengan pemain-pemain yang ya gue nggak bilang mereka hebat-hebat banget, tapi juga nggak jelek-jelek banget. Siapa yang mau bilang Vinicius Junior bukan pemain bagus? Siapa yang mau bilang Nggak bagus itu, ya? ya kan? Ya nggak bagus kalau lagi nggak lawan Barcelona. 94 itu mereka juara setelah 24 tahun nggak juara. Terakhir 70 eranya Pele. Iya. Ya. Itu menurut mereka penantian Lama. Piala Dunia terpanjang buat Terpanjang, mereka, iya. gitu kan. Maka kalau dan sekarang dari 2002 kan juga 24 tahun. Ya cocok logi gitu. Gitu. Jadi betul. memang buat mereka jangan sampai penantian menjadi lebih panjang dari sana, karena setelah ini akan sulit generasi, karena mereka menganggap pandit-pandit Brazil menganggap bahwa sepak bola tuh akan lebih maju dan Brazil akan makin tertinggal. Moriyasu itu selalu datang ke tempat latihan 1,5 jam lebih awal daripada pemainnya. Oke. Jadi dia itu datang nih. Ini bawa kunci kali, bawa kunci stadion kali besar. Udah tinggal datang. Masa dia yang bu. Udah tinggal datang. Masa dia yang ngeluarin kon. Tinggal datang. Hanya tinggal menghitung jam dari kick off pertama dari match atau pertandingan pertama di Piala Dunia 2020 akan diselenggarakan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan, dan akan ada beberapa match-match yang akan kita bahas di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dev Refti. Kali ini kembali bertiga, dan kali ini ada Bang DJ bersama Mas Iksan. Aklan wah sahlan. Ini bentar. Piala Dunia. Bisa dong, itu kan 4 tahun 4 tahun lalu ya? Sahlan, Gua- Kalau ini beda lagi ya? Ini udahlah. Bahasanya apa ya? Good afternoon. Good afternoon kali. Nggak, taruh. Mas Iksan kemarin jersey sama Mas Aldo. Sama. Portugal. Ini sama-sama Inggris. Iya. Apa ditembak? Lebih ke stok aja sebenarnya sih ya. Enggak, kita Indonesia merah putih nggak Benar. sengaja, ya kan? Dong. Karena kemarin timnas kita menang juga ya kemarin. Bener, kita hargai lah. Kita hargai. gitu banget ya. Tapi kita Ya. mau bahas ini Bang DJ. Mau bahas terkait opening lah. Gini Opening. kan, Yap. ini kan kita taping di hari Kamis, which is ya dini hari nanti ya mungkin ada pesta Opening ceremony, ya. di Amerika di tuan rumah, dan abis itu akan ada langsung kick off hanya satu match, yaitu Meksiko dan juga Afrika Selatan. Ya. Gitu. Ya. Dan lo ada sedikit highlight Ya nggak, Bang? gini. Tapi nanti kalau lu tanya pengalaman opening kan Ihsan 4 Bener, tahun lalu nanti ada ke- di Qatar, di Lusail ya pembukaan waktu itu. Enggak, di Al Bayt. Di Al Bayt ya. Qatar lawan Ekuador kalau nggak salah. Betul. Tapi yang jelas ini ya, dalam sejarah Piala Dunia ini lucu sih nih, Dev. Karena kalau kita ingat sejak tahun 2006, koreksi kalau gue salah ya, San. Piala Dunia itu laga pembuka itu memainkan laga tuan rumah. Bener, Terakhir pasti. juara bertahan tuh 2002 kalau nggak Betul. salah. Itu pun lucu kalau lo ingat ya, di olahraga tuh ada yang namanya Rally Paris-Dakar. Nah, itu Perancis sama Senegal. Kok bisa-bisanya tuan rumah Perancis ketemu pembukaan 2022 Perancis ketemu Senegal, ya kan? Lalu bukan tuan rumah itu ya? bukan juara bertahan. juara 2002. bertahan. Oh, juara Nah, bertahan. baru tahun 2006 waktu Piala Dunia di Jerman. Jerman membuka keriuhan di Piala Dunia kalau nggak salah lawan Costa Rica. Yang gue mau cerita Meksiko Afrika Selatan tahun 2010 pertama kali Piala Dunia digelar di benua Afrika. Ya. Tuan rumahnya Afrika Selatan. Tuan rumahnya kan Afrika Selatan. Lawan pertamanya waktu itu pembukanya Meksiko. Betul. Ini kayak home and away kalau di edisi Piala Dunia nih. Sekarang pembukaan di Piala Dunia 2026, which is Meksiko ini untuk kali ketiga ya. Betul. Jadi tuan Di rumah. tuan rumah. Gue nggak tahu pembukaan tahun 86 atau 86, tahun 70 di Azteca atau enggak, gue lupa ingat 86 di Azteca. di Azteca ya. Ya kan mulai lagi nih Betul. di kota Mexico City ya. Mexico City. Nah sekarang giliran Meksiko yang jadi tuan rumah menghadapi Afrika Selatan. Kalau nggak salah waktu tahun 2010 hasilnya 1-1 ya. Sama 1-1. tuh, yang fenomenal kan. Iya. Ya. Nah, gue nggak ngerti apakah nanti setelah sepak mula Trionda ya nama bolanya digulirkan Ya. hasilnya kayak apa? Gue nggak paham. Tapi ini laga menarik, apalagi kita tahu kayak tadi sebelum tapping aja temen gue WhatsApp, Bang nih Piala Dunia aman nggak nih Meksiko nih kayak Ya. pembukaan. Itu kalau Meksiko Afrika Selatan. Tapi mungkin lu San cerita tuh kayak gimana sih opening? Iya kan nggak gampang loh. Lu terpilih ke Qatar, apalagi stadionnya tadi gue nggak ngerti kan kalau di Qatar ada stadion yang
bisa dibongkar pasang lah katanya gitu kan. Betul. Dulu di 4 tahun lalu kita di Al Bayt, Ya. stadion gede bentuknya kayak kubah gitu, dan memang itu salah satu trademarknya orang-orang Timur Tengah gitu kan. Ya, Mereka dulu tinggal di gurun-gurun gitu kan. Tapi balik lagi soal tadi nyinggung Bang DJ Meksiko lawan Meksiko, Afsel, Afrika ini Selatan. pertemuan pertama dua tim dalam 2 edisi pembukaan Piala Dunia gitu Iya. kan. Dan menarik Bang DJ nggak cuma soal pertemuan 2 tim ini, Iya. tapi menariknya ada pelatihnya Afrika Selatan, Hugo Broos. Ini Ya. dia tahun 86 pembukaan Piala Dunia 86. Yap. Dia main buat Belgia dan itu pembukaan lawan Belgia, Meksiko saat itu kalah 2-1 Belgia. Iya, Jadi iya. memang di Afrika Selatan ada dua pihak yang kayak dejavu mereka. Kayak kok hidup gue tuh alirannya begini Bener, gitu. Tapi maka Hugo Broos kemarin pas Hugo koperasi Broos Belgia ya? Belgia, dan dia sekarang pelatihnya Afrika Afrika Selatan Selatan. kan. Oke. Pertama kali bawa Afrika Selatan akhirnya lolos lagi ke Piala Ya. Dunia dan lewat jalur kualifikasi gitu Betul. kan, terakhir 2010, dan dia ngomong bahwa bahkan naskah skrip siapapun orang paling hebat di Hollywood pun nggak akan bisa nulis naskah seperti Iya. kehidupan saya, dibilang Iya, gitu benar. kan. Emang cuma di atas kan kalau kayak gitu yang Betul, diatur ya ya kan? kan? Gila, itu udah takdir ilahi Iya, lah, gitu takdir kan. ilahi. Dan menariknya Hugo Broos bahkan jauh sebelum drawing ini, ketika kemarin bawa Afsel tim Bafana lolos Piala Dunia, dia Udah ngomong duluan. udah bilang bahwa ini akan jadi edisi Piala Dunia terakhir saya. Sampai manapun Afrika Selatan berjalan, saya akan pensiun, saya balik ke Belgia, Menikmati bersama hidup. keluarga, menikmati hidup Iya, gitu iya. kan, dengan 2 anak dan 6 cucu. Jadi dia udah ngomongnya ternyata dikasih takdir yang menarik nih. Menarik. Nanti Dan malam, kan ada gitu 3 negara ya yang jadi tuan rumah. Betul. Bisa-bisa dia Di di Meksiko, ya kan? Emang benar. Memang terlepas dari hasil sejak awal FIFA emang sudah menentukan bahwa Meksiko jadi pembukaan Iya. dan Amerika nanti penutupan gitu iya. kan. Tapi kan drawing kemarin memang yang akhirnya menentukan bahwa Betul. laga pertama lawan Afrika. Tapi balik lagi soal pembukaan, memang menariknya kali ini di Amerika Utara nih 3 negara itu akan melangsungkan pembukaan yang masing-masing. Oh gitu. Oh, ininya, opening ceremony-nya. Betul, beda Oke. 2002 ketika dulu Korsel doang yang nyelenggarain, ketika Betul. di Jepang ya Jepang udahlah. penutupan. Jepang nggak laga usah. final, Tapi iya. sekarang ini akan pembukaan masing-masing. Ah, jadi di Meksiko ada, di Meksiko ada, besok US ada. lusanya ini kan karena kita nanti dini hari kan. Ah. Terus Di Kanada ya? Sabtu Oh, dini gitu. harinya di Kanada, di Toronto BMO Field atau Iya, Toronto iya. Stadium. Ah. Kanada lawan Bosnia. Bosnia. Terus nanti lusa itu Amerika sebelum lawan Paraguay juga Paraguay. ada. Jadi Oh. yang sekarang dan temanya tuh mereka beda-beda. Nanti si Meksiko dengan tema, nanti atributnya mereka seni kertas mereka lah. Oke. Jadi kalau Jepang punya origami, mereka juga punya seni itu dan nanti akan mereka tampilkan. Terlepas nanti ada penampilan dari Shakira tuh ya, Betul. lagunya yang Iya, Dai iya. Dai gitu kan. Dai Dai Belum itu hafal gue. yang akan tampil. Terus nanti di Kanada juga ada mereka bilang ini sajian inklusif gitu kan, Iya. karena akan Wih, lebih inklusif. menarik dan penampilannya beda dengan Shakira di Meksiko. Terus nanti di Amerika tuh Lisa, Blackpink. Wow. Jadi Lisa tuh akan jadi anggota band Korsel kedua setelah Jungkook. Jungkook Betul. kemarin kan, Di Qatar ya, Di Jungkook Qatar, ya. betul. Jadi kalau yang nanti BMW Field itu mereka artisnya Kanada sendiri, Betul. Michael Bublé sama Alanis Morissette. Oh, Betul. Bublé ya. Barang itu. Alanis Morissette zaman gue tuh. Iya, Alanis Taunya Morissette. Bublé gua. Ya, wajar ya. Wajar, Wajar ya. Jadi Ya, mereka ya, jadi akan ada pembukaan masing-masing. Oh gitu. Dan rencananya Iya, itu benar, pembukaan itu akan berlangsung 90 menit sebelum kick off. Jadi Oke. 3 laga itu akan 90 menit sebelum kick off-nya akan dikasih pembukaan Berarti dulu. presiden FIFA pasti ada di terbang-terbang itu ya? Jadwalnya Iya. 3-3 dia akan hadir. pasti Gitu. ada, Jadi iya. memang itu, dan lepas dari kita tahu Meksiko kan 3 bulan lalu ada Ya, situasi di gangster, negaranya masalah ya. gitu kan, dan akhirnya mereka kan sekarang bikin operasi militer khusus buat Piala Dunia gitu kan, Polka Operation gitulah, dan itu memang sampai sekolah pun ditutup gitu. Jadi semua gitu. sekolah per hari Kamis ini mereka ditutup semua, jadi Libur. memang libur dan fokus semua pengamanan. Tapi menarik memang kemarin kebetulan gue juga habis nulis soal persiapan Meksiko gitu, Bang DJ, Dev, dan menariknya ada kutipan dari beberapa pengunjung yang mereka tuh agak heran kenapa tiba-tiba Meksiko tuh kayak mau perang. Karena Suasananya, harus panjang suasananya di sana, di mana-mana. Balik kontras 4 tahun lalu ketika gue di Qatar, itu gue kayak Iya, ntar gua ada yang mau sampai dia. 4 tahun lalu tuh di Qatar itu nggak ngerasa kayak ada turnamen gede. Karena nggak ada polisi laras bawa senjata. Benar. Cuma ada palingan polisi, dan itu ibaratnya kalau di sana, jadi kan di Qatar tuh ada polisi yang memang mereka didik sendiri, kayak ya Akpol segala macam. Yeah. Ada polisi yang mereka rekrut
orang asing. Orang asing. Jadi ya. petugas keamanan. Bayaran. Iya, Nah, iya, sewa. Dan yang di jalanan itu Pengamanan. rata-rata penutup jalan itu yang ini yang Iya. orang asing ini. Justru yang asli mereka tuh nggak pernah muncul. Gua nggak pernah sama sekali ngelihat ada yang bawa senjata laras panjang Benar. di jalan, di radius di kota, di pusat-pusat kota, di 5 kilo radius sekitar stadion yang which is itu jadi arena yang menurut FIFA akan jadi arena steril sebelum pertandingan, apalagi di dalam stadion. Jadi sama sekali di Qatar tuh kemarin pure benar-benar aman, seaman-amannya. Kayak ini aja ya, kayak arisan santai aja Bener, gitu santai, ya. jadi cuma penutupan jalan, ya jalan ditutup, ya itu udah ada pemberitahuan. Nah, Iya. itu yang berbeda di Meksiko kali ini. Artinya kan maksudnya yang kita tahu kan 4 tahun lalu di Qatar kan dengan infrastruktur yang banyak yang bilang ini kayaknya nggak siap deh untuk Piala Dunia dimulai di Qatar atau diadakan di Qatar deh. Dan sebentar kalau ngeliat kondisi atau kabar terkini di Meksiko Betul. ya nggak lebih Iya. meragukan dari Qatar kemarin ya teteh. Ya tapi kan ya namanya hajatan besar sepak bola ya. Iya. Meksiko kebagian 3 kota ya kalau nggak salah Tiga ya. kota, 3 kota kan. Guadalajara sama Monterrey. Ya jadi ya Iya sih 3 kota. apalagi juga ini sih. laga pembuka kan kita ngomongin Meksiko juga, Meksiko tuh ini 3 kali lah. Sebenarnya bukan negara baru untuk penyelenggara Piala Dunia, apalagi kalau Azteca ya orang tahu lah Betul. kayaknya ya kan. Hmm. Tempat yang luar biasa. Tapi Oke. kita ke laga pertama Laga itu pertama ya. ini. Ini kan yang menarik gini San, gue tuh kalau sejak tuan rumah jadi tahun 2006 tadi ya, yang membuka Laga laga pembuka. pembukaan, kan hanya Afrika Selatan dan Qatar tuan rumah yang gagal Betul. meraih kemenangan. Meraih kemenangan. Ya gue tuh ini mungkin nggak ya Afrika Selatan gagalin Meksiko. Meksiko gitu kan. Ya kalau ngelihat pemain jujur aja ya, ya kalau lu kan tahu artinya para pemain kalau Meksiko yang nama paling di atas gua kan yang di otak gua cuma Raul Jimenez saja. Raul Iya Jimenez Fulham. Iya, Fulham. Udah pindah ke Wolf. Udah pindah ke Wolves malah. Dia main ke divisi championship. Championship. Gimana sih? Ya gitu. Ya artinya kan kayak apa ini si Javier Aguirre kan masih jadi pelatihnya kan. Betul. Ya gue sih agak ya walaupun tadi ya kalau kita ngomongin peringkat FIFA ya Meksiko mungkin lebih tinggi dari Iya. Afrika Selatan. Tapi ini turnamen ya dan laga pertama apalagi laga pembukaan tuh nggak ada yang pernah mudah Betul. sebenarnya ya Betul, kan. betul, betul. Bahkan betul. kayak Jerman aja lu cuma bisa Semua bukan pasti menang semua tim- 4-2 tapi semua tim kebobolan 2 gol dari Iya. Costa Iya, Rica ya kan. Nah itu sih. Nah, kalau lu nulis persiapannya gimana dua tim ini perimbangannya? Kalau kita banding head to head gitu kan, Afrika Selatan ini edisi keempat dia main di Piala Dunia. Ya, tapi dan- terakhir kan udah lama banget. Betul, dan menariknya justru Afrika Selatan terlepas dari mereka nggak pernah menang di laga pembuka, mereka selalu seri. Betul. Mereka selalu seri Wah, gitu cocok kan. Afrika Selatan. Afrika Selatan. Oke. Mulai cocok logi Nah, dia. jadi Dari kemarin memang- udah, dari kemarin udah. Iya, jadi memang mereka tuh ibaratnya bisa lah jadi batu sandungan siapapun lawan Iya. mereka gitu kan. Iya. Dulu sempat ada Denmark, Arab Saudi juga pernah seri Betul. gitu kan. Dia di sebelumnya dan juga terakhir Meksiko. Dan di satu sisi Meksiko tuh kalau main di Azteca tuh juga kalau di laga pembuka mereka tuh selama jadi tuan rumah 2 di sebelumnya tuh selalu menang. Wah. Itu Meksiko dan bahkan di Jadi- Azteca Meksiko tuh hanya sekali seri di Piala Dunia, jadi nggak pernah kalah sama sekali juga gitu Azteca. Bahkan kalau kita lihat Azteca ini kan tahun ini kan tepat mereka berusia 60 tahun gitu kan. Stadionnya ya? Stadionnya 60 tahun sejak Oke. tahun 66. Jadi udah hampir seusia GBK sebenarnya. Itu bedanya ini udah 3 kali Piala Dunia Iya. gitu kan. Benar. Betul. GBK? Ya, jangan. Ini kan udah nggak disebut. Oh gitu. Iya, Jangan. kita berjaga-jaga. Belum. Belum, diri udah 3 Piala Dunia dan menariknya ini stadion dengan rekor kandang terbesar, stadion utama dan juga stadion klub rekor kandang kemenangan terbesar bagi semua penghuninya. Jadi selain Meksiko kan 2 klub di Mexico City, Iya. ada Oh, klub juga ya. Amerika dan Cruz Azul. Iya. Dan kalau 3 tim ini disatukan, rekor pertemuannya selama 60 tahun di kandang di Azteca, rekor pertemuan mereka tuh 61%. Berapa? 61%. Kandang macan ini. Betul, dia kan wah gila banget. Bahkan Inggris yang dianggap Wembley ini rekor pertemuannya nggak sampai 55% Iya, gitu kan. Iya. Jadi memang ini kandang yang luar biasa, apalagi kalau lihat oke, orang sekarang berbicara tentang narasi gimana Ochoa akan main 6 kali Piala Dunia meskipun sekarang statusnya dia Masih berarti kiper Ochoa ya? pelapis kan. Oke. Kiper pelapis Masih gitu tetap kan. di bawah tuh Ochoa. Tapi dilepasnya Raul Jimenez ya yang gua paling nanti sebenarnya sih penampilan Gilberto Mora. Oh iya. Pemain klub Tijuana, Iya. usia masih 17 tahun. Kemarin gua nonton tahun lalu di CONCACAF Piala Emas itu, dia main, inget banget tuh laga semifinal, deadlock,
tiba-tiba dia masuk bikin 1 assist dan 1 gol, Iya. lolos dan akhirnya juara. Jadi dia saat itu masih 16 tahun, pemain pertama yang bikin gol paling muda di Piala Emas dan juga juara paling muda juga di Piala Emas. Jadi memang ini yang jadi salah satu ibaratnya permata baru lah sepak bola Meksiko, terlepas tentu masih sama Raul Jimenez harapan Iya. mereka buat bikin gol, tapi Mora yang kemungkinan belum akan main sejak sepak bola, tapi ini akan jadi kayak La Joya kalau orang Meksiko sebut, diamondnya baru sepak bola mereka, dan harapannya di Piala Dunia ini dia benar-benar jadi kartu trufnya Meksiko. Meksiko. Nah, ini gimana Bang? Ya Meksiko. sama sih kalau gue bilang gini, ini laga yang menurut gua Meksiko harus bisa menangkan gitu ya. Karena mengingat ya tadi kalau kita ngomongin catatan-catatan di stadion itu semua sejarah mengarah ke mereka untuk bisa menang. Walaupun Afrika Selatan Iya, bisa tadi jadi kan, batu sandungan. Sandungan Iya juga, kan? iya. Ya gue nggak tahu juga Hugo Bros yang menjadi Pelatih, arsiteknya Afrika Selatan apakah dia punya magi tersendiri gitu ya, kita nggak paham. Tapi gini, karena di grup ini kan ada Korea Selatan sama Ceko. Betul. Dan mereka akan main setelah laga Meksiko Benar. menghadapi Afrika Selatan. Ini juga laga menarik ya. Ceko kan kembali lagi ke Piala Dunia setelah 2006. Sementara Korea Selatan ya kita tahu lah ini salah satu kekuatan Asia dengan Asia. perentetan game paling sering main Piala Dunia sejak 86. Sejak 86 nggak pernah berhenti, ya kan? Bahkan satu-satunya tim Asia yang sudah pernah keempat besar, Betul. ya kan? Ya jadi laga Korea Selatan sama Ceko juga menurut gua akan sangat rame, Iya. Gua nggak bisa ketebak hasil akhirnya seperti apa, walaupun gua juga menantikan apakah Lee Kang-in, terus si Hwang Hee-chan sama si Son Heung-min. ya bisa berbuat apa mereka di Piala Dunia kali ini ya. Karena Ceko juga ya walaupun lolos dengan 2 kali drama adu penalti ya kan waktu ngalahin Irlandia sama Denmark. Ya tapi nyatanya dia udah nyampe di sini loh tahun 2006 terakhir mereka di sana. Itu dan itu pertama kali mereka pakai nama Republik Ceko tuh kalau nggak salah ya. Masih ada Pavel Nedved. Masih ada Karel Poborský malah ya di Milan situ kan. Baros. Milan Baros ya kan. Lu kenal nggak? Tahu Nama- aja. Oh tahu aja. Tahu ya. aja. Lu Sebut bayangin. lagi Jan Koller. Yan kok rugi besar kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Nah jadi kalau Meksiko bisa bermain lepas, kemudian mereka bisa memanfaatkan dukungan tuan rumah sebagai energi tersendiri, Iya. ya harusnya mereka bisa dapat 3 poin ini. Karena menghadapi laga berikutnya dengan Korea Selatan dan Ceko, menurut gue itu lebih tricky. Walaupun sekali lagi di fase penyisihan kan memungkinkan nanti peringkat ketiga jadi Betul. yang terbaik. Tapi itu kan menentukan juga nanti di round 3-2 Iya. sampai Iya, jalannya untuk- gitu kan. untuk Ya kalau cuma keluarganya sekadar juga. lolos mungkin bisa sekadar lolos. Tapi Iya. kan kalau Meksiko lolos sebagai juara grup mungkin di 32 besar masih main di Meksiko kali ya. Masih. Main di Meksiko kan itu artinya keuntungan tersendiri. Betul. Ya itulah tadi ya Mora ya gue nggak ngerti juga apakah dia akan diberikan menit bermain lebih lama gitu kan. Itu juga bisa menjadi kartu truf tersendiri gitu. Walaupun ya Raul Jimenez gue yakin sih masih andalan, dan kayak Raul Jimenez tuh kalau dengan menggunakan seragam Meksiko ya memang dia punya kayak apa ya gaya Iya, main iya, yang iya. bagus lah seperti itu. Ya, Dan bagi kemudian- Meksiko gini Dev, 4 tahun lalu di Qatar kan mereka nggak lolos grup ya San ya. Betul. Tersingkir dari Polandia sama Argentina ya kan. Saudi, Ya menurut gua ini kesempatan untuk membalas lah situasi yang tidak baik di tahun 2022. Ya harusnya sih dengan Meksiko bisa memanfaatkan match ini dengan baik. Kalau gua rasa kedepannya akan bisa sedikit lebih mudah lah Bang. Karena kan kalau dilihat 4 tahun lalu kan kenapa nggak lolos ya lawannya kan cukup timpang lah Argentina sama Polandia. waktu Enggak, sama itu. Polandia sebenarnya mereka seimbang, dan mereka kan kalau nggak salah kan sebelumnya sama Polandia ya seimbang lah menurut gue. Iya, sebenarnya kemarin 4 tahun Seimbang. lalu. Iya. Nah makanya di grup ini kan nggak ada tim atau nggak ada negara yang kekuatannya ya relatif di atas mereka ya. Iya, Otomatis betul. Iya. sama. Jadi maksud gua kalau misalkan Meksiko bisa menyelesaikan match ini dengan baik ya, which is dengan kemenangan 3 poin, apalagi dikandang dengan yang udah tadi poin-poin yang udah disebut sih, harusnya kedepannya lawan Republik Ceko sama Korea Selatan mereka punya kepercayaan diri yang sangat tinggi sih kalau Iya. gua bilang gitu. Ya gue sih berharap Meksiko bisa menang. Kalau bisa skornya banyak sih. San kayak waktu Rusia pembukaan 2018 5-0 tuh ya. Walaupun gue nggak tahu Afrika Selatan kekuatannya seperti apa Iya, juga. karena nggak tahu kekuatannya seperti apa, jadi harapannya kan ya poin yang tadi disampaikan Mas Isan setiap jadi match pembuka ada menjadi batu sandungan ya Afrika Selatan. Gua sih berharap terjadi ya biar seru aja nih. Afrika Selatan siapa Match sih pemainnya pembuka. sekarang yang paling
mayoritas kan mereka pemain-pemain dari liga lokal kan. Liga lokal. Orlando Pirates, ini Meadows itu. Jadi memang Gua baru tahu kita nanti pas nonton nggak itu. melihat mereka seperti ya Ya, hari-hari gitu sedang ya. Reguler keluar, kita Iya, nonton, iya. iya. Betul, jadi Makanya. memang tim yang relatif. Nah, itu juga yang membuat mereka akhirnya bisa lolos karena orang nggak banyak tahu dan Hugo Bros nih emang mainnya Itu rada dia. pragmatis. Pasti Jadi sih. memang dia fokus buat main dengan kemampuan mereka dan gitu kan kaptennya si Williams yang emang jadi kaptennya, mereka kipernya ini dan memang kalau dilihat dari susul pemain ya gayanya mereka emang harapannya Hugo Bros emang mereka juga ngejar dari 3 game 3 poin lah cukup Iya. bilang gitu karena hitung-hitungan mereka udah cukup nih buat lolos. Nomor Meski- 8 pun peringkat ketiga masih bisa Betul, lolos ya. lolos. Iya, iya. Bener kan? Jadi memang kalau ngelihat persaingan dari sisi Meksiko karena trennya mereka selama 2 edisi sebelumnya tuan rumah selalu lolos ke fase gugur. Jadi memang laga lawan Afrika Selatan ya mereka harus wajib menangin. Kenapa? Iya. Karena Korsel dan Ceko. Ceko ini lebih tricky lagi, lebih Betul, sulit, akan lebih betul. sulit. Karena apalagi kalau kita melihat peringkat FIFA ya jelas dan juga tren mereka di Piala Dunia dari 4 tim yang ada di grup A, Korsel jelas lebih diunggulin buat jadi juara grup kan. Oh gitu ya? Karena kualitas Korsel ya masih jauh di Iyalah. atas Meksiko lah dengan apalagi kondisi Meksiko sebenarnya kan sekarang lagi proses transisi. Makanya Javier Aguirre yang kita tahu dari 2002, 2010 akhirnya sekarang Piala Dunia ketiganya dia bela Iya, iya. timnas Meksiko gitu kan. Dan lagi mau proses transisi ketika pemain-pemain seperti Raul Jimenez, Ochoa nih Rafael Marquez sudah nggak ada Iya. gitu kan. Sekarang jadi anggota di staf pelatih aja di belakang layar. Jadi mereka sekarang lagi proses transisi, makanya dalam 4 tahun terakhir tuh mereka ada jatuh bangun. Oke, tahun lalu mereka juara Piala Emas, tapi Indonesia sebelumnya mereka hancur lebur gitu, Iya. kalah di fase gugur untuk pertama kali. Jadi Iya. memang masih mencari Ya, kalau bentuk 4 tahun lalu masih wajar lah. masih kalau ya gua masih sih, mencari lihatnya. bentuk terbaik Iya, gitu iya, kan iya. Meksiko. Nah, dengan harapannya dengan dukungan publik sendiri gitu dan ini jadi momentum mereka sebenarnya generasi sekarang ini ya nunjukin diri bahwa Iya. mereka bisa gitu kan. Oke. Dia harus menang. Laga kedua Iya, sama pasti, Korea pasti. Selatan tuh nggak mudah. Korea Selatan 4 tahun lalu bisa lolos 16 besar kok. Ya udah 16 besar doang kan di sini. Lah iya, tapi maksudnya Meksiko aja nggak lolos. Iya, oke, kita pindah dulu ke ini salah satu match yang cukup yang bisa menemani di weekend pagi kita ini. Buat gua udah weekend hari ini. Piala Dunia. Itu ada Brazil Maroko. Weh, Ini negara kuda hitam menurut gua. yang akan mana bertanding. udah hitamnya? Brazilnya. Brazil Oh dong, iya. iya. Ya kalau patokannya 4 tahun lalu Maroko lebih tinggi posisinya, dia nomor 4. Iya, Iya kan? betul. Nah, kalau tadi Afrika Selatan sama Meksiko kan takdir menentukan mereka jadi saling gantian jadi tuan rumah. Benar. Lu tahu lagunya Jennifer Lopez nggak? Aduh banyak On the Bang. floor. Brazil, Maroko, London to Ibiza. Lu bayangin Brazil, Maroko. Waktu Jennifer Lopez bikin lagu ini, siapa yang mikir Brazil sama Maroko? Ketemu. Walaupun dua negara itu sama negara ya pantai kan, Maroko juga Betul, di dekat Iberia lah Iya. mereka, dekat-dekat Iya, Spanyol, kan? Portugal Betul, kan. Mediterania dia Iya. pantainya kan. Ketemu di laga pembuka grup Grup ya. Brazil sama Maroko. Dan ini kalau nggak salah udah lama banget ya, tahun 98 mereka pernah ketemu. Pernah ketemu Iya kan? betul. Tapi hari itu terlalu luar biasa Brazilnya. Wah, nggak Ronaldo tahu. golin, Rivaldo 98. golin, Bebeto golin 3-0. Heeh. Dan Brazil lolos sampai final kayak Betul. gitu. Tapi iya kan beda. ini yang menarik, Iya. ya kan? Lu pakai bilang kuda hitam, gua tadi ngeliat tuh kuda hitam. Ya masuk akal kali kalau ngeliat peringkatnya ya. Tapi ini kan Brazil dengan Ancelotti, Benar. ya kan? Iya. Dengan pemain-pemain yang ya gua nggak bilang mereka hebat-hebat banget, tapi juga nggak jelek-jelek banget. Siapa yang mau bilang Vinicius Junior bukan pemain bagus? Siapa yang mau bilang Nggak bagus itu Ya? ya kan. ya nggak bagus kalau lagi nggak lawan Barcelona gitu kan. Ada Rafinha juga ya kan, ada di Oke, situ oke, ya kan. heeh. Terus ada ya Casemiro dipanggil kan. Hmm. Bayangin jelang akhir musim bersama Manchester United ya kan. Iya. Tapi Maroko lepas pelatihnya bukan lagi si siapa? Yang membawa mereka ke Semifinal ke semifinal. Ya mereka paling nggak sampai di Piala Afrika. Ya gua nggak tahu ada kontroversinya kan Benar, juara iya, apa, iya, tapi iya. mereka sampai final lepas tuan rumah. Achraf Hakimi baru jadi juara Champions. Ini laga sengit banget sih. Yang banyak orang bilang pengamat-pengamat ya termasuk juga waktu pas peluncuran bukunya Mas DP kan juga ada yang sebut Maroko tuh bisa kejutan. Dan gue yakin ini bisa ada kejutan. Cuma kejutannya kayak apa? Ya gua nggak tahu. Seri aja sih menurut gue tuh udah kejutan sih. Seri kalau kejutan? ya kalau melihat Brazil yang biasanya menang terus gitu loh Iya. di laga pembuka ya. Oke. Gue lupa kapan terakhir. Tapi ini kan menjadi tantangan tersendiri. Brazil sejak terakhir tahun berapa ya?
mereka udah 2014 kali yang mereka ke semifinal gitu ya. Enggak. Tadi dia kan perempat final tahun lalu. Iya, itu edisi 2014 terakhir kan semifinal, 2014 terakhir kan perempat final terus kan. Oh. Ya ini kan jadi tantangan tersendiri buat negara yang paling banyak jadi juara dunia. Iya. Kalau gua bukannya itu dulu. Ya kalau Ihsan mungkin dia punya hitung-hitungan lain, Maroko sama Brazil. Yep, yang jelas siapa pemenang di game ini juara grup. Ini siapa Maka sih? jadi juara Brazil, grupnya, Maroko, gitu kan. Haiti, Scotland ya? Iya, Iya. dua lagi. Oh, Ya, iya. gini-gini lah. Bahkan ya kalau lihat kita ngomongin tadi 98, Brazil ketemu 2 lawan di fase grup 98 kan. Iya. Ada Maroko dan juga Scotland. Oh iya, oh ya sama ya benar. Gitu dan jadi memang ini yang menarik. Tadi gue merasa pemenang dari game ini ya tentu dia yang jadi juara grup. Ya. Juara grup Iya ini sih. karena terlepas dari kita melihat dari susunan sekarang ya oke lah orang menyebut bahwa belum pernah Brazil juara dunia dengan pelatih asing gitu kan, dan Ancelotti tertantang untuk mengakhiri. Emang pernah sama pelatih asing selain Ancelotti siapa ya dia? Belum ada. Iya makanya ini sekali Makanya ini kan. dia masuk Dia tuh ke Italia final. lagi. Iya. kan? Betul, dan memang apalagi kalau sekarang orang di Brazil tuh sudah mulai lebih optimis dengan tim ini. Kenapa? Karena ini pertama kalinya mereka masuk ke Piala Dunia sejak juara terakhir di 94. Mereka itu lebih dari 7 pemain main di Liga Brazil. Oke. Banyak Itu, dari banyak liga lokal ya. liga lokal Ya, gitu ya. kan. Terlepas ya kalau yang dulu 94 emang mereka berkarir di Brazil. Iya, Kalau iya. sekarang meskipun situasinya banyak bintang Eropa pulang. Iya, Ada iya, Danilo, iya. Alexandro, Lucas Iya. Paqueta Iya. bahkan yang tiga-tiganya nih main di Flamengo Flamengo. gitu kan. Jadi memang itu yang membuat mereka jadi lebih optimis melihat skuadnya sekarang karena ada nuansa Brazilnya dan itu diharapkan menular ke permainan tim gitu kan. Tapi memang kalau melihat head to head, kalau Dave atau Bang DJ kemarin nonton laga terakhirnya Maroko akhir pekan kemarin lawan Norway. Iya. Ini dua tim yang sama-sama gila menurut gua dan sama-sama dark horses yang harus kita pantau di Piala Dunia kali ini. Dan dua-dua kemarin mereka pas ketemu itu dicoba, wah ini sama-sama edan nih dua tim ini. Meskipun akhirnya imbang Imbang. sama, tapi emang itu nunjukin bahwa dua tim ini punya kualitas yang nggak bisa Nggak bisa kita anggap diremehin. mata. Iya, Bener. Iya, betul. Dan laga melawan Brazil ini bagi Maroko dan kebetulan gue punya temen yang fans Maroko yang dia ngikutin Maroko dari kemarin 2022 sampai bahkan kemarin ke Indonesia Piala Dunia U17 Iya. gitu kan. Dan dia nyebut bahwa kita sekarang untuk pertama kali mereka bilang Maroko tuh optimis ketemu Brazil. Oke. Ya sekarang bisa diterima itu. di Jadi- Brazil kalah sama Jepang semua udah optimis sama Iya, lawan Brazil. Mereka nggak merasa inferior lagi, apalagi kalau ngelihat oke orang menganggap ada Brahim Diaz gitu kan. Oh iya benar. Tapi gue justru menjadi spotlightnya tuh ke Ismail Saibari. Oh strikernya ya. Sebenarnya dia gelandang. Dia gelandang sebenarnya ya. Yes. Cuma didorong ke depan mulu Betul. sekarang ya. 15 gol tapi di timnas Maroko dia jadi nomor 9 gitu kan. Terus luar biasa musim depan bakal main di PB Bayern Munchen. Iya. Rekrutan barunya Company gitu kan. Terus di kiri ada Rahimi yang main di Uni Emirat Arab. Betul. Ada Wonahi yang main di Prancis kan ya? Bukan, dia main di Girona, sorry. Oh, udah Girona Spanyol. dia. Terus El Ayunohi di jangkarnya Roma gitu Iya, kan. iya. Ada Sofian Amrabat, kita siapa Iya. yang nggak tahu gitu kan. Tapi terlepas dari Amrabat ada juga sekarang pelapis baru gelandang remajanya Lille, Rayo Bowandi, dan ini Wah, juga salah iya satu permata barunya sepak bola Maroko. Dia lulusan Akademi Lille dan usia masih 18 tahun. Kalau orang ngerasa 4 tahun lalu berpikir kira-kira Amrabat siapa penggantinya, karena ketika Amrabat cedera di babak perebutan tempat ketiga saat itu dan dia mainnya nggak fit Nggak full, dan ya. itu mengubah gaya mainnya Maroko akhirnya gitu kan. Dan sekarang mereka udah punya nih pelapisnya anak remaja 18 tahun ini dan itu menunjukkan bahwa emang Maroko ini sangat-sangat dalam skuadnya sekarang. Betul. Oke, orang menyebut Hakimi di kiri ada Mazraoui gitu Iya. kan. Kalau misalkan Hakimi cedera masih ada Saladin gitu Betul. kan. Back sayapnya Iya, PSV juga yang kemarin terkonfirmasi dia udah latihan dengan tim sebelumnya ketika cedera di akhir musim era divisi kemarin. Jadi memang ini tim yang sangat skuad paling lengkap lah menurut gua. Dan karena kemarin pas ketika di Piala Afrika kan karena nggak beruntung aja mereka Iya, kan iya, penalti Brahim Diaz nggak gol, Senegal cabut, mereka akhirnya nunggu 15 menit Iya, gitu kan. iya, iya. Dan itu tentu mengganggu mental mereka gitu Iya. kan, dan akhirnya mereka kebobolan. Dan jadi ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan diri. Ya setidaknya laga Brazil ini akan menjadi pertunjukan bagi Maroko
kualitas mereka tuh akan ada di mana. Kalau setidaknya lah mereka gagal menang atau minimal seri, itu udah nunjukin bahwa tim ini ya setidaknya lolos ke babak perempat final udah bukan sesuatu yang menghujatkan lagi nantinya. Betul. Gitu. Dan gua percaya gini sih, Maroko ini ya mungkin salah satu kekuatan di Afrika ya, selain Senegal lah dua Yep. ya, dan itulah. dan para pemainnya juga gue lihat ya kompak gitu ya, udah banyak pemain-pemain yang sudah main bareng mungkin dari 4 tahun lalu. Iya. Dan semangat bahwa mereka bisa mengalahkan Portugal ya kan. Banyak ini kan Brazilnya Portugal. Eropa ya kan. Spanyol kan waktu- sama dia juga. Spanyol Iya, ketika ada makanya. penalti, betul. Itu kan negara tetangga mereka tuh sebenarnya nggak jauh-jauh banget kalau Iya, nyebrang iya. naik kapal laut. Ya kalau Brazil Eropa udah, kenapa nggak Brazil yang beneran gini kasih pelajaran? Makanya bener. Gue juga punya temen ya, ini orang Indonesia, suaminya orang Belanda. Ya, sering temen banyak banget. Iya, Sering ketemu orang suaminya orang Ceritain dulu Belanda, di sini semua. suaminya orang Belanda, cuma darahnya Maroko. Sering banget ngomongin Maroko dan segala macam. Bahkan dia bilang dia ya benar. Dia percaya diri bahwa bahkan Brazil bisa dikalahkan. Iya, Bang. Bisa dikalahkan. Maksudnya kan udah di fase ini, udah di titik ini, udah di tahap ini, udah di kondisi yang seperti ini juga skuadnya dan semuanya ya Ya. nggak ada yang nggak bisa untuk dilakukan untuk Bener, mengalahkan tapi Brazil gitu loh, Bang. ya Untuk biar mereka bagaimanapun ya. dia harus naruh hormat juga sama Brazil Itu gitu ya, dia. punya pengalaman panjang di Piala Dunia. Apalagi dengan Ancelotti. Gue justru yang menarik ini, Ancelotti kan orang Italia ya. Gue nggak paham apakah dia akan menjadikan pertahanan Brazil tuh style-style gaya Italia atau gue nggak paham juga. Tapi yang jelas ya ini momen juga nggak gampang buat Ancelotti. Brazil loh. Dia kehormatan orang Italia. Italia tuh 2 kali kalian Brazil loh di final Piala Dunia. Betul. Dia sekarang nukangin Brazil yang udah lama nggak juara, terakhir tahun 2002, iya kan? Laga pembuka belum apa ketemu sama semifinalis 4 tahun lalu. Dan menurut gua Maroko tetap konsisten mainnya, nggak yang kayak ya mungkin Korea Selatan sempat drop atau apa gitu. Betul, Ini betul. luar biasa. Dan di publik Brazil, gue membacanya bahwa mereka tuh ngerasa inilah kesempatan mereka untuk jadi juara. Kenapa? Karena kalau Brazil? Iya. karena apa? Karena terlepas dari Ancelotti segala macam, tapi mereka punya faktor sejarah begini, Dev. 94 itu mereka juara setelah 24 tahun gak juara, terakhir 70 eranya Pele. Iya. Itu menurut mereka penantian Lama. Piala Dunia terpanjang buat mereka, iya. gitu kan. Maka kalau dan sekarang dari 2002 kan juga 24 tahun. Ya, cocok logi gitu. Gitu. Jadi Betul. memang buat mereka jangan sampai penantian menjadi justru lebih panjang dari sana, karena setelah ini akan sulit generasi, karena mereka menganggap pandit-pandit Brazil menganggap bahwa sepak bola tuh akan lebih maju dan Brazil akan makin tertinggal. Kalau sekarang nggak juara, otomatis ini generasi mereka akan ngerasa lebih inferior dibanding Betul. era-era sebelumnya. Oh, iya. Kalau sekarang kan tumbuh ketika mereka tahu bahwa 2002 pernah juara, jadi masih merasa lah, Betul. masih ada kedekatan itu. Dan kalau nonton di serial Netflix yang baru tuh, yang Brazil 94 Tetra Champion itu, ya. dia Bebeto, terus Romario. Romario, Dunga, gitu kan, Tafarel bakal kipernya, itu menyebut bahwa ya mereka masih punya keterikatan dengan 70 ketika mereka masih Oh, iya. piyik-piyik gitu kan, masih balita beberapa, dan apalagi mereka saat itu juga punya manajer Mario Zagallo yang betul. saat itu juga mereka membawa Brazil juara di 3 edisi sebelumnya sebagai pelatih gitu. Iya. Jadi memang masih ada keterikatan itu, dan menurut mereka penting punya keterikatan itu ketika mereka main di Piala Dunia. Betul. Dan kebetulan kemarin Februari juga gua wawancara Gilberto Silva, anggota skuad Brazil pas terakhir juara 2002. 2002 ya, Gilberto Silva. Dan Silva emang ngomong bahwa ya situasinya sekarang tuh sebenarnya mirip kayak 2002. Kita diragukan, skuad kita juga ya ala kadarnya di mereka bilang, ala kadar meskipun inilah ya. terlepas dari Ronaldo saat 2022 dulu kan, tapi kan Ronaldo semusim nggak main sama sekali buat Inter. Iya, betul. Sampai Cedera dia kan. beberapa kali diinjek painkillers, Betul. terutama sampai akhirnya ada dokter khusus mereka ada alasan kenapa Brazil TC di Kuala Lumpur saat itu, karena mereka demi ketemu dokter yang bisa nangani Ronaldo. Jadi sengaja TC di sana, meskipun pada akhirnya ketika TC di sana ada tumbal. Emerson kan nggak bisa main, Iya, cedera. lagi lagi latihan jadi kiper, kalau kecetek jarinya. Lagi jadi kiper. Ya emang kiper, Bang. Dia kan gelandang kan. Iya, Emerson. gelandang Emerson.
bukan Nah. Ederson. Oh iya, Ederson. Ini tahun Iya, lama. Nah, jadi akhirnya ketika itu jadi itu. Tapi memang persiapan ke sekarang dengan Ancelotti, ya akhirnya mereka menganggap inilah kesempatan mereka. Iya, Iya. gue sih ngeliat di faktor Ancelotti-nya Bang gitu. Maksudnya Iya. ini kan beberapa atau dari banyak squad yang di dalam sini kan pernah bermain untuk Ancelotti juga. Jadi Yep. maksudnya bisa apa namanya menularkan atau menerjemahkan lah mungkin taktik atau apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin diperlihatkan Iya. oleh Ancelotti kepada para pemain yang ada di atas lapangan gitu. Dan gue rasa ini berhasil dibawa Ancelotti akan works lah gitu. Mungkin nggak di sini gitu, tapi nanti setelah Iya. match lawan Maroko atau nanti ketika Brasil lolos, gue yakin Brasil lolos lah pasti. Dan di knockout akan melangkah lebih jauh gitu. Iya, benar. Dan Brazil terakhir tuh nggak menang di babak penyisihan tuh di Rusia kan. Oh Iya, iya, di awal ya. Pertama kali sebelum itu dia selalu menang, Gitu. terakhir juga kemarin di Qatar juga menang. Gitu Menang. kan. Jadi memang harus jadi benar-benar ya malah justru gua melihat kalau Brazil menyerang itu kita harus was-was. Nah, Ini itu. Brazil bukan tim yang akan jadi juara, tapi kalau main gayanya Real Madrid di era Ancelotti, Dan gua nggak yakin reaktif, nunggu gitu. Hati-hati ya. Kita harus nganggap wah ini gila Brazil mau juara nih. Brazil gitu mau kan. juara. Iya, iya. Dan cocokologi pertamanya bener yang tadi, 24 tahun udah 24 tahun. penantiannya. Dan kebetulan waktu tahun 94 itu di Amerika Serikat juga. Betul, di Amerika Jadi Serikat ya walaupun finalnya lawan Italia ya, ini nggak Iya. mungkin ketemu Italia, tapi pelatihnya orang Italia. Ya siapa tahu Ancelotti, ini kan kebanggaan Italia loh. Iya, Gue nggak tahu betul. pelatih Italia berapa di Piala Dunia kali ini. Ya minimal ada juga Vincenzo Montella. Oh iya iya. Montella, ya. Dan satu lagi Fabio Cannavaro 2016. Cannavaro Uzbek, Uzbekistan. Uzbek. Ya ya ya. Oke, kita pindah Ya lagi. ini benar. Ah, Siapa yang menang menurut gua juara Juara grup, grup, iya. karena Haiti sama Skotlandia ya mungkin Skotlandia juga tahu diri kali ya tanda kutip ya paling enggak lo bukan ya paling enggak dia bisa lolos aja dulu ini kan Iya, ya, iya, tapi iya. Scott McTominay lo gila lo Makanya, ada pemain beberapa terbaik nama Serie A di- 2 musim lalu Tapi ya kan. kehilangan Gilmore itu kehilangan besar. Sayangnya itu. di situ, Sayang, dia sayangnya nggak punya itu. jangkar. Tapi jangan sepelein Haiti loh. Haiti ini gini-gini ini kan kembali lagi dia kan ke Betul. Piala Iya, Dunia dia pernah kan lolos juga. tahun 74 ya kalau nggak salah ya. Lupa Udah lah. lama banget ya. Bokap Oke, nyokap kita gua aja belum ketemu. Ini kita pindah dulu, Bang. Bang, pindah dulu nih. Kemana pindahnya? Ini ada apa namanya? Gue lupa sebutannya. Pokoknya ada ibaratnya Perang Dunia Kedua Wes, akan kembali Belanda lagi tapi Jepang dalam ya. bentuk sepak bola. Itu ada Belanda melawan Jerman, Bang. Kok lawan Jerman, Jepang. Jepang. Sorry. Oh, iya. Dan Ini ada Belanda lawan Jepang yang akan membuka pertandingan di grup F. grup F. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal grup jujur ya, gue kalau sekarang apalan susah nih, makin susah Susah. ngapalinnya. Banyak. Makin banyak gitu kan. Dari kemarin ngebahas hampir seluruhnya ya rata aja gitu, Bang. Iya, iya, Maksudnya kan dulu kan ada 3 tim dari negara-negara besar nih. Kalau sekarang kayak rata-rata cuma 2, yang satunya betul. 50-50. Iya. Kadang ada yang nggak ada sama sekali gitu Kadang kan. nggak ada betul. sama sekali. Jadi kayaknya nggak ada yang begitu menonjol gitu. Iya. Nah ini sekarang Belanda Belanda sama lawan Jepang karena dua negara ini sama Indonesia punya kedekatan tersendiri ya. Pada masa yang lampau kan kerajaan Belanda dan kerajaan Jepang tuh cukup akrab lah, iya kan? Ini kita harusnya masuk grup ini, Bang, tadi, Bang. Ya nggak mungkin karena Nggak kita mungkin, Asia ya? nggak mungkin bareng sama Nggak mungkin sama Jepang. sama Jepang Iya. kecuali kita pindah benua ya nggak tahu juga. Ya tapi ini laga cukup menarik, apalagi akhir-akhir ini selalu highlightnya kan ke tim nasional Jepang ya. Yes. Kalau nggak salah di episode sebelumnya kalian kan juga ngomongin Jepang itu ya Salah satu tim kuda hitam juga. ya dan mereka juga punya cetak biru yang harusnya tahun ini mereka Piala Dunia kali ini mereka minimal perempat final atau semifinal lah Iya. seperti itu kan. Dan memang kalau kita ngelihat sepak terjang Jepang terutama di gua rasa mengalahkan Indonesia 6-0 tuh luar biasa sih di Jepang untuk kualifikasi itu ya. Ya, tapi Dan kita nggak ada shoot. ya gak ada shoot. Iya, gua mau Makanya. ngomong gak ada. Ya, gila loh gua bilang itu. Kayak kita dikurung aja semua seperti itu. Ya Lawan Belanda. ya Jepang lawan Belanda. Ya Belanda ya lu tahu juga. Mereka ini dua negara yang pada Piala Dunia Kali ini. di Qatar ya. Oh, di Qatar. Dua-duanya hanya kalah, hanya gagal jadi juara setelah tersingkir lewat adu penalti. Iya kan? Jepang dengan Kroasia, Kroasia, ya. Belanda satu step lebih tinggi sama Argentina. Argentina, iya kan? Dan kalau kita ngomongin Jepang, gue pernah ngobrol sama Mas DP, dia ngalahin Brazil lah, comeback lagi ngalahin Brazilnya, Betul. ngalahin Inggris di Kedua. Wembley dan segala macam. Jepang ya. Ya. Jepang ya kan? Tapi jujur San, Hmm. gue memang ya gue pengen melihat Jepang sebagai kuda hitam, tapi ini Piala Dunia, gue pengen tahu apakah mereka bisa seperti 4 tahun lalu atau 8 tahun lalu ketika memainkan laga perdana menghadapi tim unggulan di grup
mereka bisa menang sama Kolombia, menang di Rusia kan, di Yep, Rusia menang betul. sama Kolombia, padahal 4 tahun sebelumnya di Brazil mereka dibantai sama Kolombia. Iya, 4 tahun lalu mereka bisa ngalahin Jerman betul. Jerman. 2-1 di laga pembuka. Dan laga pembuka ini menghadapi Belanda yang notabene menurut gua dengan Ronald Koeman juga punya ya ambisi tersendiri. Dan persiapan Jepang menurut gue sih kayaknya sudah siap gitu untuk menghadapi lagi. Tapi ya itu tadi, bisa nggak dia ngadepin Belanda di laga pembuka ini? Ya jangan sampai nguap tuh hasil-hasil uji coba menang di mungkin 4-5 pertandingan terakhir ya. Iya. Kayak gitu ya. Jangan, maksud gini ya, karena spot berita itu semua menganggap Jepang tuh luar biasa. Nah jangan sampai pemain-pemain Jepang itu tergiur dengan Terbawa sama suasana yang diangkat oleh iya dia. gitu. Karena sebenarnya itu nothing kalau Piala Dunianya lu nggak bisa ngapain. Walaupun ya gue yakin Jepang pasti punya ambisi tersendiri ya. Dan mereka kalau Isan bilang kemarin kan punya sistem gitu main yang siapapun yang main ya mereka akan paham dengan mainnya. Mungkin Ueda lah itu yang pemain di Feyenoord itu ya mungkin nggak tahu ya punya bocoran apa gitu. Iya, yang pasti game Belanda lawan Jepang ini adalah game pertama yang berpotensi akan mainnya ditunda. Kenapa? Karena kick-off-nya itu kan mainnya jam 3. Kemungkinan bisa turun tuh, bisa main jam 4. Kenapa? Karena main di Texas, Arlington yang suhunya Panas. tuh diprediksi akan di atas 35 derajat. Karena kita lihat Kayak di Qatar waktu itu berarti. Qatar masih 32-33, justru masih agak sejuk, apalagi ada AC di stadion kan. Iya. Nah ini kan mereka nggak ada gitu-gituan gitu kan, dan memang stadion daerahnya memang sangat panas gitu kan. Kemarin juga terakhir ada beberapa laga di sisi barat Amerika tuh ditunda, kayak contohnya Argentina sempat ditunda lawan Islandia kan gitu kan. Terus Arab Saudi juga kemarin laga terakhirnya juga ditunda karena hujan. Jadi ngelihat range waktunya ini ada potensi untuk itu gitu kan, atau enggak setidaknya minimal kalau tidak pun itu ditunda, tentu ini akan jadi game yang sangat berat bagi terutama bagi Belanda. Belanda, gitu kan. iya pasti Belanda. Mereka main di Tekanannya panas, di dia soalnya. Iya. panas dan kelembaban tinggi gitu. Sedangkan bagi itu si Jepang mereka nggak ada masalah karena TC mereka memilih di Mexico City dan juga di Tijuana itu memang sesuatu yang mereka udah mereka antisipasi itu gitu Yang kan. lapangannya mirip kayak di Depok. Iya betul, ada keputulan, kacau. Bahkan nggak cuma Belanda di situ latihan, Belgia juga. Akhirnya dipindah kan mereka. Jadi ada hal lucu di situ. Tapi memang Jepang yang sekarang itu kalau Bang DJ, kalau kita ada di TC Jepang, karena gue ngikutin Jepang di Qatar Qatar lah 2 kali Piala Dunia dan Piala Asia. Iya. Lihat langsung gitu latihan di sana, Dev. Dan Jepang tuh gimana pun di turnamen manapun dia tuh selalu sunyi tempat latihannya. Oh gitu. Moriyasu tuh, gua ngelihat semua pelatih dunia lah, Scolani, teriak-teriak. Tete, terus Roberto Martinez, Luis Enrique. Ya mereka tuh bukan gitu deh, bukan kita nggak ngelihat sikap mereka ketika latihan, enggak, tapi ada hal menarik. Moriyasu itu selalu datang ke tempat latihan 1,5 jam lebih awal daripada pemainnya. Oke. Jadi dia itu datang nih. Dia bawa kunci kali, bawa di stadion kali, Udah tinggal datang. Udah tinggal datang. Masa dia yang ngeluarin kon? tinggal datang. Terus dia ada kayak punya ritual di setiap latihan tuh, dia ngelilingin lapangan, dan ketika pemainnya pada datang, dia udah di atas di pojok sisi yang bukan tempat latihan timnya. Jadi kan lapangan Jepang tuh kalau latihan mereka selalu membagi 2 lapangan. Iya. Jadi bukan bagi 2, bahkan justru bagi 4 lapangan. Dan sisi setengah itu buat pemain, ada sisi seperempat lainnya itu buat kiper. Iya, oke. Gitu. Jadi di sisi yang tidak dipakai sama sekali, di situ Moriyasu berdiri. Dan itu dia selalu memantau latihan timnya dan nggak ada teriakan sama sekali. Jadi ya itu tadi, karena kenapa bahasa batin sahan orang betul. Jepang pakai bahasa Makanya batin semua. di episode sebelumnya gue nganggap mereka udah punya sistem. Jadi Moriyasu tanpa ngapa-ngapain juga udah tahu anak-anak asuhnya. Jadi tim pelatihnya harus kayak gimana, latihannya seperti apa, skemanya, dan ketika permainan pun Moriyasu ya tetap diem aja gitu kan. Dan dia udah tahu. Dan kalau ngelihat susunan pemain sekarang, oke, kita ngelihat Ueda 25 gol di era divisi, dia top score gitu kan. Di bawahnya masih ada Junya Ito, terus juga ada Kubo gitu kan. Itu yang akan menopang dia dengan formasi 3-4-2-1. Di tengah Endo bersama Deichi Kamada, 2 pemain Premier League
tentu bukan Ya, hal yang kok bisa dianggap remeh oleh kompetisi yang padat ya kan. betul oleh lini tengah Belanda yang notabene sekarang nggak terlalu kuat kalau kita bandingin bahkan 4 tahun lalu gitu kan. Orang lihat Frankie De Jong, ada juga Tijani Reinders, tapi Reinders bersama City ya kita lihat nggak Kalah terlalu capsnya kayaknya oke. sama Kamada di Crystal Palace. bener banget gitu Iya. kan. Heeh. Terus di sayap mereka punya Nakamura, bahkan Nakamura datang ke gabung ke TC Jepang. Iya. Dia main buat Reims kan di Liga 2-nya Prancis. Prancis, dan dia itu satu-satunya pemain Jepang berkarir di Eropa yang dapat nilai 10 di data statistik SofaScore Footmob. Karena di game terakhir kemarin dia tuh lawan Pau itu dia bikin 4 gol. Nakamura dia dia gelandang sayap ditaruh di timnas Jepang. Iya. Tapi kalau main di Reims nomor 9. Sama juga Kamada kan nomor 10 di Crystal Palace. Maju. Tapi ditaruh ini nomor 6. Nomor 6. Jadi memang ini tim yang kita nggak akan bisa lihat skemanya itu bakal bisa berubah gimana aja gitu kan. Meskipun orang kemarin menyaksikan Mitoma nggak main, tapi ada Kubo, ada juga Ritsu Doan yang juga penyerang sayap sekarang jadi gelandang sayap kalau di timnas Jepang. Luar biasa lah, ditambah lagi John Suzuki gitu kan, kipernya yang memang lulusan akademi lokal, dia sekarang ada di Parma. Parma. Dia jadi kiper pertama yang main di Serie A yang notabene produk kiper gitu kan. Jadi memang ini tim ini akan luar biasa. Tapi tentu Belanda dengan segala macam plus minusnya gitu kan. Iya. Mereka setidaknya ada satu missing piece yang mereka bisa tutupi. Mereka punya nomor 9 Daniel Menyel, Ya. kan? Daniel Menyel yang tampil luar biasa bersama Roma. Liga Champions loh tahun musim depan. Statusnya pemain pinjaman dari Aston Aston Villa Villa gitu kan. Iya. Tapi mereka akhirnya punya setidaknya harapan, terlepas dari kita tahu Memphis Depay top skor sepanjang masanya mereka gitu kan. Ya makanya ini di match Depay kali itu masih dipanggil ya? Masih. Masih. Ya kan andalan Belanda kan dia doang ada. Nomor 9 gitu. ya. Makanya ini tekanannya ada di Belanda justru. Betul. Apa namanya, Menyel, Depay dan juga Weghorst. Iya, Bayangin tuh dengan- Weghorst golnya cuma 5 loh di Eredivisie. Iya, Tapi makanya Weghorst dengan gitu-gitu 5-5 tetap masuk ya waktu lawan Argentina bikin 2 gol. Kupret 1 tuh. dengan apa namanya ketersediaan lini depan yang ya bisa dibilang tipis lah Belanda ini, dan juga kualitas dari lini tengah yang mungkin bisa dibilang tadi udah cukup menurun. Makanya kan yang dilihat dari Belanda yang mewah ini justru di lini belakang. Di lini belakang justru mewah melimpah gitu. Nah, makanya ya yang seru dan yang bikin kejutan ya apa yang bisa dihadirkan oleh Belanda di match lawan Jepang nanti. Gua akan menganggap bahwa kalau seandainya Belanda berani menyerang itu, Jepang juga akan lebih reaktif. Mereka tentu akan coba menang possession, tapi satu serangan balik Jepang bisa kacau buat Belanda. Karena Virgil van Dijk apa sih dia? Iya, udah tua. Tapi ntar dulu gitu loh, kan. Van Dijk dengan seragam timnas tuh kadang suka lain loh. Ya makanya kan Van Dijk tergantung kanan kirinya kan itu. Makanya kan lini belakang Belanda tuh yang cukup mewah. Kalau starting 11 siapa San kira-kira di Jepang yang lu pikir akan bisa dipilih lah sama Toyasu? Ya, tadi kan gue udah menyebut 7 nama itu kan, palingan kalau di belakang ya ada macam-macam lah gitu kan. Belakang tuh rata-rata main di Jerman gitu. Iya. Belakang tuh sebenarnya mereka tuh lebih bisa berubah-ubah gitu kan, tapi kondisi di depannya ini yang tergantung kondisi di atas lapangan sih. betul. Jadi memang Jepang itu kondisinya ya itu tadi di tengah dengan Endo dan Kamada tuh udah paling oke lah susunan mereka sekarang gitu kan. Terus di depan trio 2-1-nya tuh terakhir ada Ito dan Ueda sih. Ueda yang sebelumnya nggak main kan ya di Piala Dunia sebelumnya. Baru kali ini dipanggil. Oh iya kan, iya. Ueda nih gue nunggu. Dipanggil, kan. Terus jadi memang ini susunan yang terbaik mereka sama sebenarnya. Jepang dan Belanda tuh datang ke Piala Dunia sekarang tuh sama-sama dengan kondisi mereka akhirnya menemukan nomor 9 yang jago gitu kan. Iya. Itu ke Ueda, terus juga Belanda di Menyel, dan Ueda dengan berkarir di Eredivisie dia udah tahu lah Belanda gimana Bek gitu Belanda kan. gini nih, Iya kan? Belanda sukanya gini gitu. Tapi kata bek Belanda, gue ngerti nih mainnya Ueda nih, ya kan? Iya lu. Gitu. Jadi memang ini akan menarik, seru gitu kan, dan memang laga ini tentu akan sajikan ya permainan terbuka. Iya, itu yang gue pengen sih sebenarnya dari Belanda sama Jepang ya, karena Belanda juga emang negara yang ya pada masanya kita kenal dengan total football ya, bola ngalir cepat dari depan belakang semua
Gua rasa sih ini akan harusnya laga menarik ya. Betul. Laga menarik. Ya itu makanya tadi kalau dia bisa ngalahin Spanyol sama Jerman 4 tahun lalu ya. Iya. Ya sekalian lah Belanda. Nggak ada masalah. Nggak ada lah, masalah. sebenarnya. Nggak ada Ya, masalah. coba itu masalahnya, apalagi kalau ya paling nanti kita akan melihat banyak pemain dikasih selampe isinya es, Oh itu aja iyalah. palingan kipas-kipas. Itu kalau panas luar biasa loh. Itu. Gue masih Kan ingat. di tiap babak ada water break. Iya, water tapi panasnya kan Pasti. masa lu cuma 5 menit water break. Terus pemain buka baju, itu Wah. akan jadi pemandangan selama Iya. di World Cup nanti ya. Gue Iya, inget ya nanti kalau nih. pemain Belanda kan yang terutama yang putih-putih ya. Iya. Itu kalau merah tuh kayak udang rebus, merah-merah pipinya. Iya. Bener. Ronald Koeman sama abangnya apa adanya Erwin Koeman tuh waktu itu tuh. Abangnya kali ya. Ya, begitu mukanya tuh kalau kayak udang rebus. Oke, itu Grup mungkin ini siapa sih? siapa? Grupnya Belanda. Grupnya Belanda Oh, itu ada Swedia ya. Swedia sama Tunisia. Ya. Ya Swedia ini juga Nah, sebenarnya Tunisia justru aku tuh yang potensi Penasaran. peringkat ketiga tuh Tunisia tuh. Dia maksud lo Swedia nggak lolos atau Belanda yang nggak lolos? Ya, Kira antara lo dua ada itulah. Isak sama Gyökeres. Aduh, Isak Gyökeres apa sih? Gyökeres? Iya. Yang lebih bagus dari Aturan jangan pemainnya kita spotlight. Iya, Nantinya pelatihnya. Brazil Iya. habis itu. Yang Potter gagal itu. pernah gagal di mana sih? Gua lagi yang kena. Enggak, tapi gini loh, maksud gua gini ya. Ya biar gimana pun. Swedia kan 4 tahun lalu nggak ikut, nggak lolos ya. Tapi tim negara ini ya, tim mereka itu kalau udah di Piala Dunia kadang juga bikin lah. Lu sekarang waktu di yang Jerman nggak lolos itu kan, itu kan Swedia yang sama Swedia sama gue lupa ya, tapi Korea Selatan ngalahin Jerman lah. Kan Swedia yang Kalau diingat 94. itu nomor 3 Swedia kan masuk Ya. semifinal kalah sama Brazil kan. sama Brazil. Jadi memang tim ini memang ya luar Enggak lah, biasa juga Swedia lah enggak gitu lah. kan. Nggak, ini Tapi- Amerika Serikat dia punya sejarah di situ, Dev. Ya sejarah kan beda. Ya, Bang, sejarah, ya. Bang. Tapi emang sejarahnya kalau condong sekarang gua nggak ngelihat ke situ? Swedianya Bang DJ, tapi ngelihat ke tim Skandinavianya. Jadi yang sekarang milik Norway lah. Iya, enggak ke Ya, Swedia lah. ya Norway sih. Iya, Ya, gitu kan. Tunisia kenapa Tunisia? Ini ya kebetulan gue juga nonton dia lawan Lu banyak nontonnya ya. Kalau berarti Afrika. 24 game Emang gua nonton, emang 24 jurnalis game. emang lain, Iya, beda. Bang. Beda, Dev. Euro langsung dia lawan Belgia kalau nggak salah. Oh, waktu 4 tahun lalu. 4 tahun lalu Ya. itu di Qatar karena nah ini gue juga ini mati apaan sih gitu. Kayaknya sama lah kita nggak tahu siapa Enggak, Dev. nggak tahu. San, Tunisia itu sebenarnya salah satu tim di benua Afrika yang konsisten untuk lolos ke Iya, kan? betul kan. Tapi kan kita nggak punya materi pemain, tahu pemain Betul. mereka yang Ya, seperti wah-wah apa? gitu Iya, kan. enggak Pas main, wah gila ini secara fisik mereka kuat, kolektivitasnya oke. Jadi memang ini justru bakal jadi peringkat 3 tuh peluang terbesar di Tunisia justru. Dia ngambil poin dari mana? Dari Swedia. Swedia sama juga Belanda bisa mereka iya. hadapin itu. Belanda itu juga Belanda kan makanya pola- Lu ngomong gini depan masa DP aja. Ya. kalau sama Belanda. saya kan dia nggak bisa. Iya, iya. Belanda akan kesulitan menghadapi tim-tim yang kontak fisik, suka main kontak fisik, dan salah satunya tuh si Tunisia ini. Enggak juga. Tapi ya nggak tahu lah, tapi bisa jadi sih, Iya. bisa jadi. Nggak, soalnya gini, Tunisia itu kalau gua baca, gua lihat sejarahnya, dia tuh kalau lolos ke Piala Dunia itu konsisten lah, lumayan lah. Tim Afrika yang kayaknya kalau jatah 5, 1 bisa aja dia gitu. Iya. Tapi kalau udah di turnamen, ya selalu nasibnya jelek gitu. Bisa tuh dia main 80 menit nggak kebobolan, tiba-tiba sama Inggris kebobolan 2 menit terakhir, 2 gol. Ya. Kayak bisa begitu gitu. Ya tapi memang gue yakin Tunisia kayak belum pernah lolos 16 besar. Belum pernah lolos ke fase gugur kan? Belum pernah. Ya ini mungkin kesempatan. Tapi lu Swedia lu anggap paling bawah ya? Kemarin aja kualifikasi kalau nggak Iya sama sih, aja, benar, benar. Sama kayak Itali kan kemarin Iya, Swedia tuh. gitu kan. Jadi Ada memang Isak loh. Bedanya Aduh. Itali kalah. Isak yang semusim kemarin di Liverpool jarang main. Isak lah, udahlah. Udahlah. Itulah pembahasan kita di edisi kali ini, Bang. Lu laga-laga yang ini Misal, sebenarnya. Tapi iya. berarti kan sampai kita kan nanti tapping lagi Senin. Tapi yang lagi Tuan rumah Senin, udah main ya. Tuan rumah Kanada udah main semua. Taruh dikit. Kalau tadi Meksiko, kalau Kanada Amerika Serikat di laga pertama ini gimana kira-kira? Tuan rumahnya. Kanada bosnya juga Zeko wah, luar loh. biasa. Justru Iya. aku nggak ngeliat Zekonya. Lu- Bastram Teviknya itu. Iya. Pemain sayap Iya. yang 18 tahun Iya. juga nih luar biasa. Lu kayaknya DT pemain muda ya. Bang, Kayaknya banyak tembitan muda di bener. World Cup Makanya kemarin itu. ini Chandra di muka nih. Iya, betul. Dan tim-tim kuda hitam ini kan justru pemain muda ini biasanya mereka naik gitu kan. Terlepas mereka pasti punya satu pemain senior yang jadi tumpuan. Contohnya misalnya kayak Kroasia deh. Iya. Kita masih Luka melihat Modric.
Modric tapi Vuskovic back tengah Oh, ini luar betul. biasa juga ini dia kan. Belum tahu tuh gue. Gitu kan. Jadi main sama Spurs dia. Iya, Spurs. Pemain Spurs back. Ya cuma karena dia nggak suka sama Spurs. Iya. Biasa fans Papan fans bawah ya. iya, Papan bawah, enggak bukan Chelsea Nggak emang nggak patut doyan sama ditonton. pokoknya tim Eh, London mana London pokoknya lain juga London enggak ya? is blue buat dia katanya. Aduh gitu. Jadi memang punya pasti ada selain pemain Ya, senior ya, tapi ya, ada ya, satu ya. pemain rising star yang mereka Rising star, gitu ya. kan. Dan lawan Kanada tuan rumah gitu kan. Emang ini akan jadi sebenarnya kans lebih besar di Kanada lah karena Kanada ini mereka menganggap generasi emasnya mereka lah yang dibangun sama John Hart. John Hartman, gue mau ngomong John Hartman ya kan. John Hartman. Nonton nggak kira-kira John Hartman ya? Enggak, kemarin kita tanya habis lawan Mozambik, saya akan ada di Bali mimpin timnas ASEAN Champions. Iya, tapi Iya, nonton. dia nonton di TV nanti dia kayak gitu. Jadi itu dari Amerika lawan Paraguay. Nah, ini Harusnya- menarik loh, ya kan? Harusnya Maksudnya- Amerika kalau ingin dapat karena kan kalau gini Bang DJ, hanya 2 tim di fase gugur ini yang tiketnya udah sold out, Oke. Meksiko dan Portugal. Lu Portugal. Udah sold out ya? Udah sold out 2 tim ini. Iya. 2 tim tuan rumah lain, Amerika sama Kanada, hampir lah tipis. Dan jadi harapannya di game pertama, jadi gua ngerasa supporter mereka tuh nunggu nih game pertama mereka menang apa enggak. Kalau Kalau menang, nah itu bisa di 2 game selanjutnya mereka sold out juga nih Kanada dan Amerika. Menjanjikan ya timnya. Betul, ya. menjanjikan. Oke. Jadi mereka pasti wait and see, 2 negara yang bolanya bukan tradisi utama mereka Betul. gitu kan. Apalagi Jadi, final NBA lagi main sekarang di Amerika betul, Serikat. bener banget gitu kan. Iya. Dan jadi memang harapannya nih laga pertama mereka menang dan setelah itu ada harapan lah buat Buat Infantino, Amerika, ya. Trump. Aduh, akhirnya sold out nih gitu Iya. kan tiket tim tuan rumah karena Iya. yang ngelihat sekarang kan harus lebih dari 150.000 tiket belum kejual kan. Iya. Kayak sedih ya kalau ngeliat itu ya. Ya mungkin untuk di fase grup ini Padahal kalau tiketnya murah gue mau beli loh. Nah, Ya. makanya jadi warga negara Timur Tengah. Gue Iya. dapat tim Timur Tengah tuh Qatar, Uni Emirat, Qatar, Arab Saudi, Uzbek, Jordan. nggak Jordan doang. Jadi 3 tim Timur Tengah itu FA-nya tuh udah dapat dana ini complimentary dana- tiket dari FIFA. Karena Pastilah. sepi kan mereka, nanti dikasih gratis, tinggal datang aja. Dan mereka kan visanya nggak masalah, nggak Nggak seribet ada, kita oke. kan. Wah, kalau warga Jordan seneng banget kali. Oh, iya. Lawan Argentina Tinggal dia beli kan. tiket doang itu. Di sebelum Argentina Sama kan paspor. Messi. Iya kan? Nah itulah makanya 3 negara Timur Tengah itu udah dapat complimentary tiket. Enggak, tuh. gue tetap warga negara Indonesia. Gue sama John Hartman. Nonton di Bali. Iya, kirain mau kayak Jordan kan. Apa tuh? Iya, ada kan kita dekat banget sama Jordan. Ya, jangan ke situ lah. Ya, jangan ke situ. Jangan ke situ, ya kan. Ntar kita 10 tambah 6 bingung lagi ya. Jangan repot kita. Kan disebut kan. Ah, Oke, itu entar untuk dulu, lu pembahasan- nonton di mana ntar malam? Aku mah di rumah. Untuk pembukaan gue tetap di rumah. Makanya nanti kalau misalkan ada Enggak ada yang nanya loh, San. Yep. Banyak yang nanya, "Bang, ini siaran nontonnya di mana sih?" Karena kaitannya ya kan televisi pemerintah kan ada ya, cuma Digital loh. iya. Nah, menariknya gini Bang IJ. Eh. Kemarin sebulan lalu lah, gua ngecek TV TVRI gua. Wah, lengkap tuh. Eh. TVRI sampai yang nasional ada 2 channel, Iya. ada sport, Iya. ada TVRI daerah, bahkan gua dapat DKI sama Banten. 5 nih ya channel Iya. TVRI. Lancar tuh sebulan lalu. Iya. Sekarang Kemarin gua setel hitam Udah. doang. Wah, kacau nih, gimana gua nonton? minta tolong ini bagaimana ini, ya kan? Ini negara Kok sayuran pecinta sepak digital bola. kita loh. Tiba-tiba hilang seluruh TVRI, kacau. Makanya dah. pasti ajaib nanti kalau udah mulai bisa aja tiba-tiba. Kita doakan. Kita doakan. Kita doakan. Iya kan? Oke, itu untuk pembahasan di episode kali ini hanya membahas 3 match ya yang tadi kita fokus. Ada Besarannya match 3 pembuka. match. Nah, ada tadi Brasil Maroko, salah satu big match juga, dan ada satu big match lagi ada Jepang versus Belanda. Sebenarnya di sini juga ada Jerman, cuman paling highlightnya Jerman kalau nggak bisa menang lawan Curaçao ya kebangetan sih Jerman sih gitu pokoknya. Kenapa bangetan? Kurasa tuh bentukan Patrick loh. Ya udah makanya. Ya, makanya kan Dia tuh itu. Hindia Belanda versi 2. Tuh. Karena Iya. negara kedua selain Hindia Belanda yang Dia main Piala Dunia tapi belum merdeka. Curaçao. Curaçao masih koloni Belanda kan? Ya makanya kan Tapi dibolehin ya Jerman maksud gue ya? sebagai Boleh. sebagai negara besar di Eropa ya harusnya dengan sepak bolanya harusnya bisa memenangin match ini lah. Oke. Untuk sahabat Kompas yang ingin tahu seputar informasi, berita-berita seputar olahraga atau maupun sepak bola khususnya Piala Dunia, kalian bisa cek juga di Harian Kompas dan juga di Kompas ID. Ya. Di kolom sepak bola dan juga olahraga ya Mas Pesta Isan ya? Iya, bola. pesta bola. Bola. Ada berita-berita langsung dari Amerika Serikat karena wartawan kita ada di sana ya. Betul. Betul. Nah, kalau yang mau lebih lengkap atau yang mau lebih detail lagi, kalian bisa cek di websitenya pestabola.kompas.id. Nah, nanti di situ bisa ada informasi yang lebih detail, yang lebih lengkap. Nanti ada di
website situ gitu. Dan nanti ada ini juga siapa Mas Iksan juga yang nulis di situ Bang Dija. Benar. Iya. Kan tadi juga dia sempat di awal ada dia nulis sesuatu kan terkait persiapan di Oh banyak Ini tuh kan tulisannya. banyak. Ini Iya, lu ganggu aja makanya dia ngomong. Harusnya dia nulis udah banyak nulis. Ya abis ini lanjut nulis sih. Iya kan? Sama Biar tidur dulu di sini. sejenak. Soalnya nanti mulai nonton kita kan udah mulai Yo, ngatur betul. stamina. Jam 2 nih kan. Iya. Benar. Oke, kalau gitu kita mau persiapan untuk nonton pembukaan Piala Dunia walaupun masih lama tapi kita akan bersiap dan khusus di episode kali ini cukup segitu aja. Nanti ketemu lagi di edisi selanjutnya dengan pembahasan match dari tim-tim besar yang ada di Piala Dunia. Kalau gitu sampai jumpa dulu di episode selanjutnya. Bye guys, thank you.